Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 Januari 2022, Jumat, Pekan Biasa ketiga. Peringatan Santo Thomas Aquinas. Disusun oleh Frater Rico Putra, SVD, dan dibawakan oleh Frater Alex Sahatang, SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul "Benih datang dari Tuhan, janganlah engkau menyia-nyiakannya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, gereja pada hari ini memperingati Santo Thomas Aquinas, seorang abdi Tuhan yang setia dan tekun. Dalam gereja, Santo Thomas dikenal sebagai pujangga karena tulisan-tulisannya yang berharga bagi perkembangan iman gereja. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Hal ini terlihat dari cara hidupnya yang sederhana juga melalui tulisan-tulisannya tentang iman. Saudara-saudari yang terkasih, Injil suci pada hari ini menampilkan perumpamaan, yaitu kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Ada 3 pesan yang patut kita renungkan bersama sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil hari ini. Pertama, benih adalah berkat atau karunia yang ditaburkan Tuhan untuk manusia. Tuhan tidak pernah pilih kasih dalam memberikan berkat-Nya bagi manusia. Ia mengetahui semua manusia, karena itu Ia memberikan benih kebaikan dan keselamatan sesuai dengan kemampuan manusia. Apabila manusia percaya, maka tanpa ia sadari, berkat atau karunia akan muncul dalam dirinya. Karunia menyembuhkan yang sakit, karunia menghibur orang yang berduka, karunia memimpin dan membawa orang kepada keselamatan adalah hadiah
yang ditaburkan Tuhan untuk manusia. Karena itu, manusia tidak boleh menyia-nyiakannya. Kedua, benih dari Tuhan membawa kebaikan, bukan kehancuran. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah pohon yang besar bermula dari sebuah biji sesawi yang sangat kecil, tetapi mampu memberikan naungan bagi manusia dan burung-burung di udara. Seorang manusia yang kuat dan perkasa pun bermula dari seorang bayi kecil dan tak berdaya. Semuanya adalah benih atau karunia Allah yang diberikan kepada manusia, dan semuanya demi kebaikan bagi manusia. Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik bagi manusia. Akan tetapi, manusia seringkali menyalahgunakan benih atau berkat yang Tuhan taburkan dalam dirinya. Karisma atau berkat penyembuhan yang diberikan Tuhan, misalnya, bukan digunakan demi kepuasan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu serta menyelamatkan sesama. Ketiga, benih menghidupkan nilai kerajaan Allah. Kehidupan manusia lahir dari berkat yang Tuhan berikan. Ketika berkat atau benih itu hidup, maka kehidupan manusia akan diwarnai oleh kasih dan cinta. Ini menggambarkan kerajaan Allah sungguh dekat dalam hati kita. Terkadang benih itu seringkali menghadapi banyak tantangan karena di sekelilingnya terdapat ilalang. Akan tetapi, ketika kita mengandalkan Tuhan, Ia sendiri yang akan mencabut ilalang atau dosa yang menghambat kita untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Semoga kita sekalian tetap percaya dan memelihara berkat atau benih yang Tuhan taburkan dalam diri kita, bukan menyia-nyiakannya, melainkan menjaganya selalu agar kasih Tuhan selalu menyertai kita. Ya Tuhan Yesus, terangilah dan bukalah hati kami, agar kami selalu siap menjaga benih iman yang Engkau taburkan dalam hati kami. Semoga benih ini senantiasa menyelamatkan hidup kami dan menjadi kebahagiaan bagi kami maupun sesama yang kami jumpai. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo.